Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ais Nurul Maulidah dengan NIM 2008304058, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ijaroh atau sewa menyewa di negara Pakistan. Pakistan merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Sebelum berdiri menjadi negara sendiri, Pakistan merupakan bagian dari negara India. Kemudian, pada tahun 1947, Pakistan memutuskan untuk memisahkan diri dari India dan menjadi negara sendiri. Pada tahun 1978, dalam masa pemerintahan Presiden Ziaul Haq, negara tersebut memutuskan untuk memberlakukan hukum syariah dalam semua lini kehidupan di negara tersebut, termasuk dalam hal perekonomiannya. Dengan adanya sistem syariah dalam perekonomiannya, maka perbankan yang ada di Pakistan juga dijalankan dengan sistem syariah. Karakteristik perbankan syariah yang ada di negara Pakistan pada dasarnya hampir sama dengan karakteristik perbankan syariah yang ada di negara lain. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan sistem syariah yang berlaku secara nasional di seluruh Pakistan yang membuat negara Pakistan berbeda dengan negara yang lain yang menganut dual economy system. Untuk melihat perkembangan dan karakteristik dari sistem perbankan syariah yang ada di suatu negara, maka ada beberapa hal yang perlu dilihat, yaitu berkaitan dengan sistem perbankan dan keuangan yang dianut oleh negara tersebut. Juga aliran pemikiran dan pandangan yang dianut oleh negara atau bagaimana masyarakat muslim berpandangan di negara tersebut, atau lebih populernya dikenal dengan konsep School of Thought, serta bagaimana kedudukan bank syariah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut, serta produk dan akad yang dipilih oleh bank syariah yang berkembang di negara tersebut. Sebagai suatu negara dengan penduduk mayoritas muslim, maka mayoritas masyarakat Pakistan menganut konsep hukum Hanafi. Hal ini membuat banyak ulama di Pakistan yang menyatakan bahwa hutang sama dengan uang. Karena adanya anggapan bahwa hutang sama dengan uang, maka hutang hanya dapat ditukarkan atau dijual belikan dengan harga atau nilai yang sama. Selain itu juga, dalam konsep keuangan syariah di Pakistan dengan menggunakan mazhab Hanafi, membuat konsep buyback dilarang. Hal ini membuat akad bai'i al-inah yang menggunakan konsep sell dan buyback dianggap tidak sesuai dengan konsep syariah, sehingga tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan transaksi. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan akad dan kontrak dalam bank syariah di Pakistan. Dalam buku Askarya dikatakan terdapat beberapa akad yang ada di bank syariah negara Pakistan. Untuk kegiatan pendanaan, maka akad yang dipergunakan adalah akad wadiah dan juga akad mudorobah. Untuk pembiayaan akad yang dipergunakan adalah akad mudorobah, akad musyarakah, dan juga akad musyarakah menurun. Juga terdapat akad salam, ijaroh, dan juga istisna. Untuk jasa-jasa perbankan, maka akad yang dipergunakan adalah akad kafalah, akad waqalah, akad ijaroh, akad syarf, dan akad mudorobah muqayyadah. Dari akad-akad tersebut, kemudian timbul pertanyaan, mana sih akad yang menjadi karakteristik atau ciri khas dari bank syariah di Pakistan? Maka jawabannya adalah akad musyarakah menurun yang dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah, serta akad ijaroh mutahiyah bitamlek untuk kepentingan pembiayaan kendaraan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai akad musyarakah menurun dan akad ijaroh mutahiyah bitamlek. Akad musyarakah menurun merupakan akad khas dari bank syariah yang ada di Pakistan. Akad ini merupakan
akad dengan pola bagi hasil, di mana kedua belah pihak memutuskan untuk bermitra pada suatu aset dengan membentuk properi maupun peralatan yang lain. Bisa juga aset yang dipergunakan untuk kepentingan bagi hasil adalah aset perusahaan. Dalam bagian aset tersebut, aset yang dimiliki oleh pihak pertama yang memiliki modal akan dibagi ke dalam beberapa bagian unit. Kemudian akan disepakati bahwa pihak kedua yang bertindak sebagai klien akan melakukan pembelian aset pihak pertama yang dilakukan unit demi unit. Hal ini akan membuat aset pihak kedua akan mengalami peningkatan dan pada akhirnya seluruh aset yang dimiliki oleh pihak pertama akan terbeli sepenuhnya sehingga menjadi milik pihak kedua. Yang kemudian penjelasan akad ijaroh mutahiyah bitamlek. Akad ini sebenarnya biasa dikenal dengan singkatan IMBT. Bagian dari akad transaksi sewa menyewa di lembaga keuangan syariah yang biasa dilakukan di negara manapun. Kemudian apa yang menjadi pembeda IMBT di Pakistan dengan IMBT yang ada di negara lain? Pertama, kita kenali dulu apa pengertian IMBT ini. Akad ini merupakan akad sewa yang menerapkan di akhir masa sewa terjadi ahli kepemilikan objek sewa, di mana terjadi hibah ahli kepemilikan sewa di akhir periode sewa. Oleh karena itu, maka akad ini merupakan bagian dari Islamic Financial Lease. Ini merupakan perbedaan akad ini dengan akad ijaroh biasa yang merupakan Islamic Operating Lease. Yang menjadi pembeda akad IMBT ini dengan akad IMBT yang dilakukan di negara lain adalah akad ini diaplikasikan untuk kepentingan biaya kepemilikan kendaraan bermotor atau bisa kita kenal dengan nama kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Di negara lain, akad ini sering dipakai untuk kepemilikan rumah. Dalam hal akad ini, perbankan syariah di Pakistan telah melakukan pembelian kendaraan bermotor tersebut, misalkan mobil, dan kemudian mobil tersebut disewakan kepada nasabah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah tersebut, serta masa sewa yang telah disepakati bersama. Biasanya masa sewanya antara 3 hingga 5 tahun. Pada akhirnya, di masa akhir dari periode sewa tersebut, mobil akan dimiliki secara penuh oleh nasabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.